Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi fungsi yang kontinu, salah satu bab dalam mata kuliah analisis real. Sudah dipelajari juga sebetulnya di kalkulus, tetapi di kalkulus itu lebih banyak pada komputasinya. Jadi fungsi kontinu ini adalah salah satu gagasan yang penting dalam analisis. Jadi setiap mahasiswa matematika atau pendidikan matematika harus menguasai konsep ini karena akan digunakan pada setiap materi analisis real. Pembahasan kita mulai dari fungsi yang kontinu di suatu titik. Ini definisinya. Misalkan D adalah subset dari R, kemudian F ini fungsi yang memetakan dari D ke R, R-nya adalah himpunan bilangan real, dan A adalah anggota D. Fungsi F dikatakan kontinu pada A jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif yang tergantung pada epsilon. Sedemikian hingga jika X anggota D dan selisih antara X dan A itu kurang dari delta, maka selisih antara Fx dan Fa kurang dari epsilon. Selisih itu dalam nilai mutlak ya. Nah, kalau F-nya tidak memenuhi ini, ya, maka F itu tidak kontinu atau diskontinu. Jadi diskontinu ini adalah lawan dari kontinu. Sebagai ilustrasi dari definisi itu, perhatikan GeoGebra berikut. Nah, ini ya. Jadi maksud dari definisi tadi, ini A-nya, ini FA. Jadi peta dari A adalah FA. Kemudian untuk setiap epsilon positif, jadi misalnya epsilonnya segini. Ya, jadi kita membuat selang dengan pusat di FA, ke sana sebesar epsilon, ke sini juga epsilon. Jadi ada selang ini. Nah, kita harus bisa mencari delta. Nah, seperti ini. Lihat ini deltanya. Panjang dari A ke sini itu adalah delta, ini ke sini juga delta. Sehingga di sini tuh A plus delta, di sini A dikurangi delta. Jadi, seberapapun kecilnya epsilon, ini kan makin ke sini kan kecil tuh. Deltanya pasti ada sehingga semua X yang berada pada selang ini, anggota D yang berada pada selang ini, nilai fungsinya, lihat, ini adalah X, ini adalah Fx, nilai fungsinya tidak lepas dari, tidak keluar dari yang warna biru itu. Itu adalah maksud dari definisi tadi. Seperti ini ya. Kalau epsilonnya dibuat kecil, ya deltanya pasti lebih diperkecil. Sehingga si ini tadi, X ini tidak pernah keluar dari situ, dari yang warna biru di atas itu. Tuh, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjutkan. Nah, atau seperti inilah yang tadi itu ilustrasinya ya. Jadi X berapapun dia akan berada di sini, nilai atau bayangannya. Nah, kalau A-nya itu adalah titik cluster dari D, maka F kontinu pada A jika dan hanya jika limit Fx untuk X mendekati A itu sama dengan Fa. Ini notasi ini sudah dikenal sejak SMA juga ya, apalagi di kalkulus. Artinya Fa terdefinisi atau ada nilainya, limit Fx untuk X mendekati A juga ada nilainya, dan kedua nilai ini sama. Nah, perhatikan kalau A-nya itu bukan titik cluster, maka F otomatis kontinu pada A. Dalam hal ini A disebut titik terisolir. Contoh, jika kita punya fungsi F, terserah rumusnya apa, didefinisikan pada himpunan ini 1, 2, 3, 4, maka F kontinu pada setiap anggota A. Termasuk kalau F itu didefinisikan pada himpunan bilangan bulat, maka dia kontinu pada setiap anggota bilangan bulat itu. Nah, demikian kalau
F-nya itu didefinisikan pada himpunan ini, yaitu himpunan yang anggotanya 1, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Kita tahu ini adalah tidak punya titik klasternya adalah 0, bukan anggota S. Maka si fungsi itu kontinu pada setiap anggota S. Nah, kita lanjutkan dengan definisi berdasarkan kriteria barisan. Ini sama asumsinya ya, atau yang diketahuinya. Fungsi f kontinu pada A jika setiap barisan xn di D, jadi xn-nya itu anggota D, yang konvergen ke A mengakibatkan barisan ini fxn konvergen ke fa. Dengan kata lain, limit xn sama dengan A mengakibatkan limit fxn sama dengan fa. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bagaimana fungsi yang tidak kontinu pada A. Tinggal negasi dari sini saja. Ini adalah kriteria kediskontinuan, bukan unitas ya. Jadi f diskontinu pada A jika, lawan dari sini saja atau negasi dari sini, jika ada barisan xn di D yang konvergen ke A, tetapi barisan fxn tidak konvergen ke fa. Jadi limit xn-nya sama dengan A, tetapi limit fxn tidak sama dengan fa. Berarti barisan fungsi itu tidak kontinu pada A. Nah, ini adalah definisi fungsi yang kontinu pada sebuah himpunan. Misal D subset dari R, F ini fungsi dari D ke R, dan B-nya subset dari D. Fungsi F kontinu pada B jika F kontinu pada setiap anggota dari B. Nah, saya kira jelas ya. Ini contoh-contohnya, fungsi yang rumusnya fx sama dengan x kuadrat itu kontinu pada seluruh R, karena kita tahu bahwa limit x kuadrat untuk x mendekati A sama dengan A kuadrat untuk setiap A anggota bilangan real. Nah, membuktikannya sudah ya, waktu membahas limit. Kemudian fungsi seperti ini, Gx sama dengan 1 per X, kontinu pada himpunan bilangan real positif, karena limit 1 per X untuk X mendekati A sama dengan 1 per A untuk setiap A anggota, untuk setiap bilangan real positif A. Tetapi fungsi tersebut diskontinu pada 0 karena G0 tidak terdefinisi. Ya, 1 per 0 kan tidak terdefinisi. Atau alasan lainnya karena limit 1 per X untuk X mendekati 0 tidak ada. Kemudian fungsi seperti ini, Hx sama dengan akar X, itu kontinu pada himpunan bilangan real tak negatif, karena limit akar X untuk X mendekati A sama dengan akar A untuk setiap A yang tak negatif. Khusus di X sama dengan 0, fungsi ini disebut kontinu kanan karena limit akar X untuk X mendekati 0 dari kanan sama dengan akar 0, di mana akar 0 ini adalah F0. Seperti itu. Dan contoh berikutnya adalah fungsi, saya sebut saja Jx sama dengan sinus 1 per X, diskontinu pada 0 karena limit sinus 1 per X untuk X mendekati 0, ini 0 ya, untuk X mendekati 0 tidak ada. Bagaimana menunjukkan bahwa limit sinus 1 per X itu tidak ada? Nah, pertama kita pilih aja barisan xn sama dengan 1 per n. Nah, jelas dia barisan 1 per n itu konvergen ke 0. Tapi substitusi ke sini, limit 1 per 1 per n, atau 1 per 1 per n itu adalah n, sehingga limit sinus n itu kan tidak ada. Oleh karena itu, dia diskontinu pada 0. Atau alasan lainnya ya, fungsi tersebut tidak terdefinisi pada X sama dengan 0. Nah, ini contoh yang menarik. Oh ya, sebelum saya lanjutkan ke berikutnya, perhatikan di sini, bandingkan dengan definisi limit ya. Kalau definisi limit di sini, nih bagian ini,
nilai mutlak X kurangi A itu lebih dari 0. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan A. Tapi pada definisi fungsi kontinu, X-nya tentu saja boleh sama dengan A. Sehingga di sini tidak ada nilai mutlak X dikurangi A lebih dari 0-nya. Ya, tidak ada gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini fungsi Dirichlet. Nah, ini orang Prancis. Ada yang bilang dibacanya Dirichlet, tapi saya juga tidak tahu persisnya. Udah kita baca Dirichlet aja. Fungsi f dari R ke R dengan rumus seperti ini. Fx sama dengan 1 jika X-nya bilangan rasional. Dan sama dengan 0 jika X-nya bilangan irasional. Tidak kontinu pada setiap titik di R. Artinya fungsi ini tidak kontinu pada R. Nah, cara menunjukkannya, misalkan A adalah bilangan irasional. Ya, bilangan real yang irasional. Maka pilih saja, kita akan tunjukkan bahwa limit fx untuk x mendekati A tidak sama dengan fa. Ya. Jika, sekali lagi, jika A-nya ini adalah bilangan irasional, maka kita pilih saja bilangan barisan rasional. Jadi xn-nya ini anggota Q yang konvergen ke A. Apakah ada barisan seperti itu? Ada. Karena dijamin oleh teorema kepadatan bilangan rasional. Ya, dijamin oleh teorema kepadatan bilangan rasional. Jadi harus balik lagi ke sistem bilangan real untuk melihat ini. Nah, karena fxn sama dengan 1, kenapa 1? Karena xn-nya itu adalah barisan bilangan rasional. Berarti kan suku-sukunya bilangan rasional. Nah, kalau x-nya bilangan rasional, nilainya 1. Fx-nya sama dengan 1. Jadi, karena fxn sama dengan 1 untuk setiap bilangan asli n, maka barisan fxn konvergen ke 1. Karena barisan ini konstan, yaitu suku-sukunya 1. 1, 1, 1, dan seterusnya. Padahal fa sama dengan 0. Mengapa fa sama dengan 0? Karena a-nya adalah bilangan irasional. Kalau a-nya bilangan rasional, maka fa sama dengan 0 sesuai definisi di sini. Jadi kalau begitu, limit fx untuk x mendekati a tidak sama dengan fa karena ini sama dengan 1, tapi yang sebelah sini ini harusnya fxn ya. Ini banyak salah ketik nih. Limit sebentar. Jadi barisan fxn konvergen ke 1. Jadi limit ini nilainya 1, sementara fa nilainya 0. Dengan demikian, fungsi f tidak kontinu pada seluruh seluruh anggota himpunan bilangan irasional. Karena A-nya ini kan sembarang ngambilnya. Oke, lanjutkan. Sekarang kita, kalau tadi X menuju A-nya bilangan irasional, sekarang X menuju B, B-nya bilangan rasional. Nah, kalau B-nya itu bilangan rasional, kita pilih barisan bilangan irasional, kita sebut saja YN, sedemikian sehingga, nah nulisnya begini, atau barisan di N itu konvergen ke B. Nah, kembali lagi, barisan ini ada, barisan seperti itu ada, karena dijamin oleh akibat kepadatan bilangan rasional. Karena ada dua tuh, ada teorema kepadatan bilangan rasional, di bawahnya ada lagi ada akibatnya. Nah, karena FYN sama dengan 0, kenapa 0? Karena YN-nya ini sama dengan YN-nya itu adalah bilangan irasional untuk setiap N bilangan asli. Sehingga nilainya atau bayangannya sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli N. Maka limit FYN sama dengan 0 atau barisan FYN konvergen ke 0. Nah, kita cek nilai FB-nya. Karena B-nya bilangan rasional, maka FB-nya sama dengan 1. Jadi kalau begitu,
limit fx untuk x mendekati B tidak sama dengan fb. Karena ini nilainya 0, sementara ini nilainya 1. Sehingga f tidak kontinu pada himpunan bilangan rasional. Berdasarkan dua bukti tadi, maka kita simpulkan f tidak kontinu pada seluruh R. Nah, tugas Anda bagaimana membuktikan bahwa fungsi tadi tidak kontinu pada seluruh R dengan definisi epsilon delta. Jadi soal yang ini buktikan dengan epsilon delta. Yang digunakan ya ini teorema kepadatan bilangan rasional dan akibatnya. Ini beberapa soal yang sebaiknya Anda kerjakan. Soal-soal lainnya ada di LMS. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.